Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga sedulur-sedulurku semua senantiasa dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa dalam keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta taslim semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga kita semua insyaallah di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik banyaknya para pendekar-pendekar, para tokoh-tokoh yang memiliki keahlian tertentu seperti membasmi dukun-dukun santet, tukang sihir dan sebagainya. Dari Kang Ujang Bustami, dari Gus Samsudin, Padepokan Nurhad Sejati, dari Gus Idris, Gus Samsun, Ki Suryo dan sebagainya. Mungkin ada yang penasaran ada apa sebenarnya di balik itu semua. Satu sisi kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena banyaknya para tokoh-tokoh yang menghancurkan bentuk-bentuk kemusyrikan dan kesyirikan sesuai dengan ahlinya masing-masing. Semoga dalam koridor syariat Islam. Yang kedua, satu sisi betapa pentingnya bagi kita, pribadi kita, untuk membentengi diri-diri kita, bukan hanya dari makhluk yang datangnya dari yang nampak, namun juga membentengi diri dari makhluk yang kasat mata seperti gangguan jin, para tukang sihir, tenun dan sebagainya. Seperti diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita untuk memperbanyak baca ayat kursi. Kita dianjurkan setiap pagi dan sore untuk membaca surat Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan juga dibentengi diri untuk membaca surat Al-Baqarah 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan kita juga dianjurkan untuk senantiasa setiap pagi dan sore membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim sebanyak 3 kali. Dan juga di setiap memasuki malam hari, di sore hari, kita dianjurkan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali. Begitu pula dianjurkan ketika memasuki setiap tempat yang baru yang belum pernah kita kenal, atau memasuki rumah yang kosong, misalkan kita mau mengontrak dan sebagainya, dianjurkan untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan juga karena banyaknya gangguan makhluk-makhluk jahat yang tidak nampak dari diri kita, karena yang diinginkan oleh para syaitan, diinginkan oleh para musuh-musuh Allah dan musuh kita semua, para jin-jin jahat, makhluk yang jahat, baik jin dari kalangan, baik syaitan dari kalangan manusia ataupun syaitan dari kalangan jin, adalah menginginkan agar kita celaka. Dan syaitan itu tidak senang bila melihat manusia hidup penuh dengan kebahagiaan. Kemudian pelajaran yang ketiga, banyaknya para pendekar-pendekar yang membasmi dukun-dukun santet, para tukang sihir dan sebagainya, adalah betapa banyaknya masih praktek-praktek kesyirikan,
praktek-praktek kemusyrikan yang ada di masyarakat kita. Luar biasa. Bayangkan setiap hari kalau dari Kang Ujang Bustami melawan hampir mungkin 2 hari sekali, Gus Samsudin biasanya juga hampir setiap hari, bahkan Kang Ujang Bustami juga hampir setiap hari, Gus Istris, Gus Samsud dan sebagainya. Bayangkan kalau 1 bulan itu ada 60 orang, atau 1 bulan setidaknya 30 yang dibasmi dari dukun-dukun tersebut. Betapa maraknya, banyaknya praktek-praktek kesyirikan kala itu, di saat itu dan di saat sekarang ini. Sehingga kita perlu untuk membentengi diri kita dengan ayat-ayat Allah, membentengi diri kita dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dianjurkan bagi kita untuk senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah, agar setan tidak masuk ke dalam rumah. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya setan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan dalamnya surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya hanya sekedar saling memberi nasihat kepada sesama kita, bukan berarti saya lebih baik dari kita semua. Karena begitu pentingnya nutrisi untuk keimanan kita sebuah nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.